tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Dalam seri ke-83 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Patriawati sebagai Sitangsu, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Harry sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Harimau jantan dari desa Ganding menyerang secepat kilat. Terjadilah pertarungan singkat. Salah seorang prajurit Majapahit tiba-tiba menjerit. Tubuhnya menjadi limbung. Sebuah luka besar menganga di bagian dadanya. Kau telah membunuhnya. Kau telah membunuh seorang prajurit Majapahit. Tahukah kau artinya? Tentu saja aku tahu. Artinya, kau akan segera menyusul temanmu yang malang itu. Sombong sekali. Kau pikir kau dapat dengan mudah mengalahkanku? Mengapa tidak? Paling-paling kemampuanmu sama dengan temanmu itu. Dan sekarang ini, kulihat kau menyandang beban yang sangat berat. Beban ketakutan. Aku seorang prajurit. Tidak sepantasnya aku merasa takut.
Apalagi bertarung dengan orang desa seperti kamu. Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Terserah padamu. Apakah kau merasa takut ataukah tidak? Bukan urusanku. Yang penting, kau akan menjadi korban selanjutnya. Hati-hati! Hup, 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 hup. Harimau jantan segera menyergap. Mata tombak pendeknya berkilat-kilat menyambar leher prajurit Majapahit. Untung prajurit itu terengginas menghindar. Tapi harimau jantan tidak memberi kesempatan untuk lolos. Dia terus menyergap, menggebrak. Dan akhirnya prajurit Majapahit itu menjadi kalang kabut. Suatu saat kakinya terpleset. Dan pada saat itulah nasibnya menjadi kurang mujur. Mata tombak menyambar lehernya. Aku sudah dapat mengukur kemampuanmu, prajurit. Seluruh orang seperti kau, aku tidak akan gentar menghadapinya sekaligus. Nah, sekarang kalian berdua sudah tidur dengan nyenyak. Sebentar lagi, teman-temanmu akan datang kemari. Dan mereka akan melihat betapa celakanya prajurit Majapahit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakang Rakuti, Iya, lama sekali kau pergi. Aku sudah sejak tadi tidak sabar menunggumu. lihatlah si Tangsu. Aku membawa oleh-oleh untukmu. Ini, lihat. Mereka pikir mudah membunuh Rakuti dengan senjata seperti ini. Dan sekarang lihatlah istriku. Tapi tunggu dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Ada berapa buah telinga yang dimiliki oleh seseorang? Aku tidak mengerti pertanyaanmu, Kakang. Si Tangsu, setiap orang mempunyai daun telinga berapa buah? Coba katakan. 2 buah. Bagus. 2 buah telinga untuk setiap orang. Nah, kalau begitu lihatlah. Aku telah membunuh 2 orang prajurit Majapahit. Lihatlah. Semuanya ada 4 potong daun telinga. Rakuti menjatuhkan 4 potong telinga prajurit Majapahit yang telah dibunuhnya. Si Tangsu puru-puru menutup wajahnya. Wanita cantik itu nampak sangat ketakutan. Memang suatu pemandangan yang mengerikan, ngeri dan menjijikkan. Kakang Rakuti, mengapa kau harus melakukan hal-hal seperti ini? Aku takut, Kakang. Kau takut? Baik, tapi aku harus mendinginkan hatiku yang terbakar. Sudahlah, jangan diteruskan lagi. Aku ngeri. Aku takut dan ngeri. Kalau kau takut, baiklah. Aku akan membuang telinga ini ke semak belukar, supaya dikeruputin semut hutan. Jangan kau lakukan lagi, Kakang. Lebih baik kita segera pergi dari tempat ini. Tidak, aku masih belum puas. Hatiku masih panas. Kakang, aku tidak mau melihatmu menjadi seorang pembunuh kejam berdarah dingin. Mereka yang mulai lebih dulu, si Tangsu. Dan aku yang akan mengakhirinya. Tapi mereka tidak akan tinggal diam begitu saja, Kakang. Mereka pasti terus mencarimu. Dan suatu saat, jika kau tertangkap, aku tidak bisa membayangkan nasib apa yang bakal menimpa suamiku. Si Tangsu, aku tidak akan tertangkap. Kau tahu apa sebabnya? Aku mempunyai kekuatan. Aku mempunyai kekuatan untuk melawan mereka semua. Lihatlah.
Selama otot-ototku masih kencang, selama tombak ini berada di dalam genggamanku, selama kakiku masih berdiri tegak, mereka tidak akan bisa menyentuhku. Bahkan mereka akan kubuat kalang kabut. Mereka akan kubunuh satu persatu. Satu persatu sampai mereka habis. Dengan begitu, mereka tidak akan berlaku sombong lagi. Mereka tidak akan berlaku sewenang-wenang lagi kepada keluarga Rakuti. Sudahlah, si Tangsu. Jangan menangis. Aku tidak suka melihat perempuan menangis. Sekalipun perempuan itu lemah, tidak dapat berbuat banyak. Tapi janganlah sampai perempuan itu menangis. Menangis hanya akan melemahkan semangat. Sudahlah, hapus air matamu. Kau aman berada dalam perlindungan suamimu. Bagaimana aku bisa merasa aman, Kakang Rakuti? Aku melihat bahaya besar masih mengancam diri kita. Tidak ada bahaya itu. Aku akan dapat mengusir mereka kembali ke Majapahit. Nah, kau tunggu di sini. Aku masih harus mencari korban lagi. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti. Saya mendengar jelas sekali, Tuan Rawedeng. Ada 2 orang bertarung di sekitar tempat ini. Lalu mengapa kau diam saja, ha? Dan tidak melihatnya dari dekat? Pertarungan itu tidak terlalu lama, Tuan. Ketika saya dan 2 orang teman saya tiba di tempat ini, kami tidak melihat apa-apa. Suasana sudah menjadi sunyi kembali. Oh, lihat, Tuan. Lihat. Seorang prajurit menunjuk ke arah rumpun semak belukar. Rawedeng segera melihat 2 orang manusia tergeletak dalam keadaan tak bernyawa lagi. Beberapa orang prajurit segera menyeret mereka keluar dari balik rumpun semak belukar. Lihatlah, Tuan. Mereka tidak mempunyai telinga lagi. Benar, Tuan Rawedeng. Siapapun dia orangnya, dia sudah berlaku kejam terhadap prajurit-prajurit Majapahit. Dia telah memotong telinga mereka. Hah? Aku tidak bisa menerima penghinaan seperti ini. Pedebah. Harimau dari desa Ganding itu harus dicincang-cincang tubuhnya. Kita akan melakukan tindakan yang lebih kejam lagi. Kalau perlu, kita bumi hanguskan desa Ganding. Kukira itu tidak perlu, Rawedeng. Yang penting kita dapat menangkap pelakunya. Akulah pemimpin pasukan ini, Rayuyu. Dan akulah yang akan bertanggung jawab. Aku hanya sekedar menyarankan saja, Rawedeng. Kita sama-sama menjunjung titah Gusti Ramapati. Untuk apa kita memerangi desa Ganding? Tidak ada perlunya, Rawedeng. Sudahlah, Rayuyu. Aku tidak mau bertengkar soal ini. Yang penting, kita cari orang itu sampai ketemu. Hayo, cari lagi. Oblak-abrik isi hutan ini. Hayo. Geledah seluruh tempat yang kita curigai. Jangan sampai ada tempat yang tercecer. Jelajah seluruh hutan ini dan temukan orang itu. Rakuti. Dia benar-benar seekor harimau yang puas. Tapi kau jangan keburu senang, Rakuti. Aku berjanji akan menguliti tubuhmu. Aku akan mencabut taringmu, meremukkan tulang-tulangmu, dan melemparkan tubuhmu ke dasar jurang yang gelap. Kembali prajurit-prajurit Majapahit menyebar untuk meneruskan pencarian. Mereka menggeledah seluruh isi hutan. Mereka berpencaran ke segala penjuru. Ada yang menguak semak belukar. Ada yang menilik sudut-sudut pohon yang gelap.
ada yang menengok dasar-dasar jurang. Sementara yang lain berkeliaran di sela-sela pohon besar dan rumpun-rumpun belukar. Nampak dua orang prajurit sibuk menebas semak belukar dengan parangnya. Mereka sudah tiba di punggung Bukit Pajarakan sebelah timur. Hebat juga orang yang menamakan dirinya harimau dari desa Ganding itu. Aku yakin dia bukan orang sembarangan. Iya. Aku malah sempat berpikir orang itu tidak waras. Bagaimana dia berani melawan kita? Prajurit-prajurit yang banyak jumlahnya ini. Tapi dia tidak berani bertarung terang-terangan. Dia hanya berani membokong. Yang jelas, kita kewalahan menghadapi orang itu. Iya. Tuan Rawadeng sendiri nampaknya sangat kusar. Lihat, ada orang datang kemari. Hati-hati. Kita cegat orang itu. Kau dari sebelah sana. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Berhenti. Berhenti. Kau harus diperiksa, tuh. Oh, tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan cari di hutan ini? Kau siapa? Apa kerjamu di sini, ha? Oh, tuan. Hamba seorang warga desa Pajarakan. Hamba sudah biasa merambah hutan. Hampir setiap hari pekerjaan hamba mencari kayu bakar di tengah-tengah hutan. Apa kau melihat seorang pemuda berbadan tegap, bersenjata tombak lari ke tengah-tengah hutan ini? Oh, sayang sekali tuan-tuan. Hamba tidak melihatnya. Hutan lagi sepi. Entahlah, hamba sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Biasanya banyak sekali binatang berkeliaran di tempat ini. Tapi sejak tadi pagi, hamba baru ketemu dengan 2 ekor kijang. Maaf tuan-tuan, hamba tidak pernah melihat seorang pun manusia memasuki hutan ini sejak kemarin. Awas kalau kau berani berdusta kepada kami. Oh, hamba tidak berdusta tuan. Hamba berkata yang sejujurnya. Aku mencurigai orang ini. Lihatlah matanya. Matanya liar. Sepertinya dia hanya berpura-pura saja. Dia seperti menyembunyikan sesuatu di balik lipatan pakaiannya. Hai, kau. Apa yang kau sembunyikan di balik lipatan bajumu itu? Oh, ampun tuan. Hamba tidak menyembunyikan apa-apa kok. Oh, itu. Aku melihat ada sesuatu yang menonjol di balik lipatan bajumu itu. Cepat keluarkan. Kami ingin tahu. Tidak ada apa-apa tuan. Ini hanya sebuah benda yang tidak berharga. Perambah hutan itu segera mengeluarkan sesuatu dari balik lipatan pakaiannya. 2 orang prajurit Majapahit tersentak. Kemudian mereka mundur beberapa langkah. Dan sekarang mereka sudah berhadapan dengan seorang pemuda tegap. Seorang laki-laki berbadan kekar yang sedang menggenggam tombak pendek. Tombak? Kau membawa sebilah tombak. Kalau begitu, kau bukan seorang perambah hutan. Maaf tuan. Hamba memang biasa membawa benda ini. Hamba harus berhati-hati. Sebab banyak sekali bahaya terdapat di hutan belantara ini. Kau jangan mempermainkan kami. Kau pastilah orang yang kami cari-cari. Ayo, ngaku saja. Bukankah kau harimau jantan dari desa Ganding? Apa tuan-tuan? Harimau jantan dari desa Ganding? Jawab pertanyaan kami. Baiklah. Dan inilah jawabanku. Iya! Awas! Iya! 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 Iya!
Dua orang lagi menjadi korban mata tombakku. Aku heran. Katanya mereka prajurit-prajurit Majapahit. Tapi baru 2 gebrakan mereka sudah roboh. Apakah mereka tidak pernah berlatih ulah kanuragan? Kukira mereka bukanlah prajurit-prajurit yang pantas diandalkan dalam peperangan. Rata-rata mereka mempunyai jiwa penakut. Mereka takut mati. Kalau aku menjadi seorang raja, aku tidak sudi mempunyai prajurit seperti mereka itu. Mata tombakku ini sudah basah oleh darah. Ternyata tombak ini luar biasa ampuhnya. Aku bangga mempunyai senjata seperti ini. Tidak percuma aku memilikinya. Nah, selamat tidur prajurit-prajurit Majapahit. Sebentar lagi mereka, teman-temanmu akan datang kemari. Mudah-mudahan saja hati mereka tidak menjadi lebih ciut. Si Tangsu, aku sudah membunuh 2 orang lagi. Mereka mengira aku benar-benar seorang perambah hutan. Dan pada saat mereka lengah, ujung tombakku telah menamatkan riwayatnya. Ya, sekarang aku akan istirahat sebentar. Sepertinya gua ini cukup aman untuk tempat tinggal. Kalau kau merasa haus, di dalam sana ada sebuah pancuran air kecil. Airnya sangat bening. Kau bisa meminumnya atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Bahkan kau bisa membersihkan tubuhmu. Si Tangsu? Iya, Kakang. Kakang, kapan kau akan mengakhiri pembunuhan-pembunuhan ini, Kakang? Aku akan menghabiskan mereka satu persatu. Itulah janjiku. Untuk apa, Kakang? Apa yang ingin kau cari? Kau hanya membuat perkara saja. Mereka yang membuat perkara. Mereka yang datang ke desa Ganding, memukul ibuku dan mencuri istriku. Nah, sekarang apakah aku tidak boleh membalas dendam? Kau sudah membunuh lebih dari 10 orang prajurit. Apakah itu tidak cukup? Si Tangsu, kau tidak usah ikut campur urusan ini. Sudahlah, aku mau istirahat sebentar. Kau juga boleh istirahat. Percayalah, mereka tidak akan dapat menemukan gua ini. Rakuti, yang terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding, nampaknya memang benar-benar berdarah panas. Hatinya mudah terbakar. Matanya yang hitam berkilat-kilat memberikan isyarat bahwa suatu saat dia bisa berbuat sangat kejam terhadap musuhnya. Aku tidak peduli siapapun mereka itu. Aku akan membinasakan mereka semuanya. Satu persatu akan kubunuh prajurit-prajurit Majapahit. Sudahlah, Kakang. Mengapa kau membiarkan dendam bernyala-nyala dalam dadamu? Sudahlah. Mereka telah membuat keonaran di desa Ganding. Bahkan mereka telah menculik seorang gadis desa Buhayabang, calon istri Trisura sahabatku. Mereka pikir tidak ada yang berani melawan mereka. Oh, tidak. Mereka tidak boleh berpikir seperti itu. Dimanapun juga kesewenang-wenangan pasti akan hancur lumat. Oh, kau tunggu di sini. Sebentar lagi aku akan kembali membawa makanan untukmu. Ingat, jangan pergi kemana-mana. Aku akan segera kembali. Kita istirahat dulu.
Aku lapar sekali. Kita makan dulu. Iya. Kita sudah berjalan menerabas hutan. Iya. Kita memang membutuhkan istirahat dan makanan. Ayo, kita cari tempat duduk. Kita istirahat sambil makan dan minum. Siapa itu? Ada orang datang kemari. Hati-hati. Aku mencurigai gelagatnya itu. Kawan, siapkan senjatamu. Hei, berhenti. Kau ini siapa? Dan mau kemana? Maaf, tuan-tuan. Aku lapar sekali. Aku membutuhkan makanan. Sial. Sudah sejak pagi kita berjalan menerabas hutan. Dan sekarang kita bertemu dengan seorang pemalas. Kalau lapar, kau mau apa? Tolonglah, Tuan. Berilah saya sedikit makanan. Enak saja. Kau harus mencari makanan untuk dirimu sendiri. Saya tidak akan minta terlalu banyak. Sedikit saja, Tuan. Memang lezat sekali rasanya makanan. Jika kita makan dalam keadaan perut lapar. Lihatlah. Tolonglah, Tuan. Saya lapar sekali. Saya bisa sakit kalau tidak segera makan. Anjing! Kau ini mengganggu selera makanku saja. Cepat pergi. Mana air minumnya? Aku sudah biasa membasahi kerongkonganku lebih dulu sebelum menelan makanan. Lezat sekali. Nyaman sekali. Nah, sekarang baru makan. Hei, apa yang kau lakukan di situ? Kau tidak akan merampas makanan kami, bukan? Saya hanya membutuhkan sedikit makanan, Tuan. Barangkali sepotong makanan pun sudah cukup. Sepotong makanan dan seteguk air. Dan setelah itu saya akan pergi, Tuan. Dengar, tidak ada sepotong makanan untuk seorang pemalas. Cepat, pergi dari sini sebelum kami marah. Sampai hati tuan-tuan membiarkan saya kelaparan. Sekalipun kau mampus, apa peduliku? Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu kami. Nah, lihatlah. Kami membawa bekal makanan cukup banyak. Dan kami tidak akan membagi-bagikan kepada siapapun juga. Kau masih belum pergi juga? Saya akan pergi setelah mendapat makanan. Kau mau cari gara-gara ya? Kau tahu siapa kami? Kalau tidak salah, tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Majapahit. Bagus. Kalau kau sudah tahu. Nah, sebaiknya kau segera pergi. Kalau kau masih berdiri di situ, lihat. Pedang ini bisa membelah kepalamu menjadi 2 bagian. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan pergi sebelum mendapat makanan. Dan tuan tidak perlu mengancam saya. Saya lebih menghargai sepotong makanan daripada sebilah pedang. Keparat, setan alas, kubunuh kau. Ya, berdebah. Kau mau pamer kepandaian ya? Lihatlah, rupanya dia ingin mencoba kita. Ayo, kita tunda dulu acara makan. Kita bereskan dulu si pemalas ini. Ingat? Dua orang prajurit Majapahit segera menyergap. Laki-laki itu yang tak lain adalah Rakuti. Berkelit ringan begitu melihat mata pedang menebas lehernya. Serangan prajurit gagal, luput dari sasaran. Bahkan selanjutnya, mereka menjadi bulan-bulanan Rakuti. Dua orang prajurit itu berhasil melukai lengan kiriku. Untung aku segera dapat membinasakan mereka.
Aku harus segera sampai di gua. Aku harus segera merawat lukaku ini. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit yang lain memergoki aku tidak mungkin menghadapi mereka dalam keadaan luka begini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mengapa Kakang Rakuti masih juga belum kembali? Hatiku tidak enak. Hatiku berdebar-debar. Jangan-jangan Kakang Rakuti mendapat bahaya. Siapa itu? Sepertinya ada orang merangkak-rangkak menuju ke mulut goa. Siapa dia? Jangan-jangan prajurit Majapahit. Bagaimana ini? Si Tangsu mengkerut ketakutan. Dia merapatkan tubuhnya ke dinding goa. Memang benar, ada sebuah bayangan merangkak-rangkak menuju ke mulut goa. Si Tangsu memberanikan dirinya untuk menghampiri bayangan itu. Dan setelah dekat... Siapa? Siapa kau? Aku si Tangsu. Kakang! Kakang Rakuti! Kakang Rakuti! Apa kataku? Apa kataku, Kakang? Bagaimana sekarang? Kau selalu tidak mau mendengar kata-kataku. Aku tidak apa-apa si Tangsu. Hanya luka ringan. Ini tidak bisa dikatakan luka ringan. Darahmu terus mengalir. Kau tidak usah cemas. Luka ini akan segera kering dan sembuh. Sekarang yang penting ini. Lihatlah. Aku membawa makanan untukmu. Aku tidak bisa makan sementara kau dalam keadaan terluka seperti ini. Makanlah si Tangsu, supaya kau tidak sakit. Aku tidak apa-apa, sungguh. Aku memang telah bertarung dengan 2 orang prajurit untuk merebutkan makanan ini. Ya, mereka semuanya binasa. Tapi aku sedikit lengah, sehingga lengan kiriku terluka. Ayo, makanlah si Tangsu. Aku harus segera merawat lukamu, Kakang. Tidak usah, tidak usah. Lukamu bisa menjadi bengkak dan bernanah. Aku harus segera merawatnya. Mari, Kakang. Aku akan membebat lukamu dengan kain. Si Tangsu, lebih baik kau makan dulu. Kau juga nampak sangat lemah. Kau boleh merawat lukaku ini, tapi nanti, setelah kau makan ya. Aku tidak bisa makan dengan tenang, sementara suamiku dalam keadaan terluka. Ayolah, Kakang, berbaringlah. Aku akan membebat lukamu. Kau jangan keras kepala seperti ini. Kau jangan membuat semakin bingung. Kita sedang terjepit. Kau terluka, sementara prajurit-prajurit Majapahit masih mencari kita. Bagaimana kalau tiba-tiba mereka muncul dan tahu tempat persembunyian kita di sini? Kau ini sembrono sekali, Kakang. Kau terlalu berani, tapi kurang perhitungan. Si Tangsu, aku berani karena benar. Iya, tapi harus memakai perhitungan. Aku sudah memakai perhitungan, lihat saja. Di tengah hutan sana, aku sudah berhasil membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Aku kuat, aku mempunyai kemampuan ilmu kanuragan. Apakah itu bukan perhitungan? Kalau sekarang kau pergi ke tengah hutan sana, kau akan melihat beberapa mayat bergelimpangan. Dan mereka semua binasa karena tanganku ini. Tapi, ya, memang perhitunganku sedikit meleset. Percayalah padaku, Kakang. Kita dalam bahaya. Bahaya yang sangat besar. Cukup si Tangsu. Jangan menggurui aku. Aku tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, sekarang cepat. Kau makan dulu. Setelah itu kau boleh membebat lukaku ini dengan kain. Ayo.
Semuanya berhenti. Lihatlah, Rawedeng. Iya. Aku sudah melihatnya, Rayuyu. Kita kehilangan 2 orang prajurit lagi. Keparat. Lehernya hampir putus. Dan yang satu lagi pinggangnya robek sampai ke belakang. Kurang ajar. Kita harus menangkap harimau setan itu. Lihat, Tuan. Ada bekas darah. Iya, benar. Ada darah berceceran di atas rumput. Mungkin orang itu terluka. Kita bisa terus mengikuti bekas darah ini, Rayuyu. Tapi sayang sekali. Malam hampir tiba. Prajurit, cepat nyalakan obor. Kau dan kau juga, nyalakan obor. Kita harus melacak ceceran darah itu. Beberapa orang prajurit segera menyalakan obor. Rayuyu mengambil sebuah. Demikian pula Rawedeng. Mereka berjalan perlahan-lahan mengikuti ceceran darah. Mereka terus berjalan menyusuri hutan belantara. Obor mereka yang bergerak ke sana kemari, bagaikan kunang-kunang terbang malam. Setan alas. Kita kehilangan jejak lagi. Iya. Ceceran darah itu tidak bisa kita ikuti lagi, Tuan Rayuyu. Ceceran darah itu terhalang oleh sungai. Aku yakin orang itu benar-benar terluka. Kita pasti dapat menemukannya. Dia pasti bersembunyi tidak jauh dari tempat ini, Rayuyu. Kalau begitu kita harus dapat menemukan ceceran darah itu di seberang sungai. Kemudian kita mengikutinya lagi. Ayo, kita jalan lagi. Kita telusuri tepian sungai sampai kita dapat menemukan ceceran darah itu. Ayo prajurit, hati-hati. Jangan membuat keributan. Siapa tahu orang yang sedang kita cari bersembunyi di rimbunan semak belukar di sekitar tempat ini. Sedikit sekali makanmu, si Tangsu. Aku tidak bisa membiarkan lukamu terus mengalirkan darah, Kakang. Marilah, baringkan tubuhmu di atas lempengan batu ini. Biarlah aku membebat lukamu itu. Aduh. Apa yang kau rasakan, Kakang? Rasanya sedikit panas. Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa semua ini harus terjadi. Aku tidak. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Bagaimana kalau sampai mereka menemukan tempat persembunyian kita? Mereka akan kubiarkan masuk ke mulut gua ini. Dan aku akan membabatnya satu persatu. Aku akan membuat lantai gua ini penuh genangan darah prajurit-prajurit Majapahit. Kakang Rakuti, mengerikan sekali. Aku tidak tahu mengapa kau berbuat seperti ini. Sepertinya kau sengaja menempuh bahaya besar. Manusia hidup selalu terancam bahaya. Mengapa harus takut? Aku memang senang menempuh bahaya. Dan aku merasa bangga jika dapat memenangkan perang melawan bahaya. Sudahlah, Stangsu. Kau tidak perlu cemas. Mereka tidak akan dapat menemukan tempat persembunyian kita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Si Tangsu merobek sebagian dari pakaian yang dikenakannya. Kemudian membebat luka di lengan kiri Rakuti. Rakuti mendesis-desis kesakitan. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Kakang, kau menggigil. Tapi tubuhmu agak panas.
Mungkin senjata orang itu mengandung racun. Iya, mungkin. Aku akan membalasnya. Aku akan membunuh mereka semuanya. Aduh. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti. Bagaimana ini? Dia pingsan. Tubuhnya panas. Dia pingsan. Apa yang harus kulakukan? Kau terlalu berani, Kakang. Untuk apa kau harus melawan prajurit-prajurit Majapahit itu? Untuk apa? Kau ini ada-ada saja. Mengapa kau harus membuat perkara dengan pemerintah Majapahit? Kita ini orang kecil. Kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kau ini hanya mencari penyakit saja. Kakang Rakuti. Dia benar-benar pingsan. Aku harus segera menolongnya. Tapi bagaimana caranya? Aku akan mencari ramuan daun-daunan. Tapi aku harus meninggalkan gua ini. Ya, mungkin di sekitar gua ini ada ramuan daun-daunan yang kuperlukan. Baiklah, aku memang harus berbuat sesuatu. Aku tidak bisa tinggal diam di sini. Sementara Kakang Rakuti pingsan. Aku harus keluar dari gua ini. Tapi bagaimana nanti kalau bertemu dengan prajurit-prajurit itu? Aku bingung sekali. Apa yang harus kulakukan? Kakang Rakuti. Dia diam saja. Dia masih pingsan. Aku harus nekat. Aku tidak mau kehilangan suamiku. Aku harus dapat mengobati lukanya. Baiklah. Apapun yang akan terjadi, aku harus keluar dari gua ini. Aku harus dapat menemukan daun-daunan yang kuperlukan. Aku pergi dulu, Kakang. Aku akan segera kembali. Sang Hyang Widi, lindungilah hambamu ini. Lindungilah Kakang Rakuti, suamiku. Aku percaya kepada kekuasaanmu. Aku percaya tanpa perlindunganmu, tak ada seorang manusia pun dapat menyelamatkan diri di muka bumi ini. Lindungilah hambamu ini. Perlahan-lahan si Tangsu melangkah melewati mulut goa yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Wanita cantik itu menoleh sebentar ke arah suaminya yang masih terbaring di ruangan goa. Kemudian dia meneruskan langkahnya. Dan selanjutnya dia bergegas berjalan menerobos rimbunan semak belukar di sebelah kanan goa. Tubuhnya segera lenyap di balik bayangan-bayangan pohon hutan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah prajurit-prajurit Majapahit akhirnya akan dapat menemukan tempat persembunyian mereka? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.